Udah muncul belum slide-nya? Udah muncul? Sudah, Pak. Oh, udah. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kita sekarang bertemu di perkuliahan metode numerik untuk minggu ke-9. Kita akan melanjutkan materi mengenai bab interpolasi yang sebelumnya kita udah bahas di sebelum libur ya, libur lebaran kemarin. Nah, untuk minggu lalu atau minggu week ke-8 itu kita membahas interpolasi linear. Interpolasi linear itu adalah kita mendekatkan suatu fungsi dengan persamaan linear. Yaitu seperti ini persamaannya. Ya, kita tinggal mencari besarannya aja, konstantanya. Kemudian kita juga belajar interpolasi kuadratik. Kita mendekatkan suatu fungsi dengan pendekatan kuadratik atau pangkat 2. Sehingga ntar akan memiliki persamaan seperti ini. Nah, kita tinggal mencari konstanta A0, A1, dan A2-nya. Nah, biasanya kalau udah kuadratik sampai ke atas itu kita menggunakan eliminasi Gauss. Baik itu Gauss-Jordan ataupun Gauss biasa. Nah, kalau dikembangkan lagi, kita akan dapat interpolasi kubik. Kalau kita berarti interpolasi pangkat 3. Berarti mendekatkan suatu fungsi dengan persamaan polinomial pangkat 3. Sama kayak tadi, kita tinggal mencari konstanta A0, A1, A2, A3-nya. Menggunakan eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss-Jordan. Nah, itulah metode interpolasi yang kita sudah pelajarin di minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari bentuk metode interpolasi yang lain, yaitu interpolasi Lagrange, interpolasi polinom Newton, dan polinom Newton-Gregory. Oke, mungkin kalau yang kemarin polinom biasa ya, polinom order 1, 2, ataupun 3, mungkin kan udah familiar karena sering dipakai di pendekatan-pendekatan suatu fungsi. Nah, cuman interpolasi metode polinom itu dia memiliki kelemahan yaitu relatif tidak baik untuk kasus tertentu dan tidak menjamin kalau order polinomnya kita tingkatkan, pendekatannya misalkan pangkat 3 atau pangkat 4, tidak menjamin hasil yang didapat lebih baik dibandingkan pangkat 1 atau pangkat 2. Nah, sehingga bentuk interpolasi lain perlu dikembangkan, yaitu metode Lagrange, Newton, dan Newton-Gregory. Oke, metode pertama yang kita pelajari adalah metode polinom Lagrange. Oke, mungkin kalau kalian masih ingat di pelajaran mata kuliah kalkulus juga ada ya metode Lagrange ya. Nah, ini dalam bentuk hampir mirip sih dengan Lagrange yang di kalkulus, cuman ini kita pakai untuk melakukan interpolasi. Oke, jadi sebenarnya interpolasi Lagrange itu sebenarnya adalah kita mau menghindari perhitungan diferensiasi ketika melakukan interpolasi polinom. Nah, kalau kita kembali lihat bentuk rumus dasarnya polinom order 1 atau linear, seperti ini, kita mendekatkan dengan bentuk pangkat 1 dari polinom. Nah, si bentuk polinom order 1 ini, kita modifikasi. Kita modifikasi menjadi bentuk seperti ini. A0, L0, A1, L1. Oke. Nah, dengan A0-nya adalah Y0 dan L0-nya adalah X min X1 dibagi X0 min X1. Dan A1-nya adalah Y1 dan L1-nya adalah X min X0 dibagi X1 min X0. Nah, jadi ini adalah polinom Lagrange order pertama. Nah, kalau kalian mau meningkatkan polinom Lagrange menjadi order 2 ataupun order 3, kita bisa menggunakan formulasi seperti ini. Oke, jadi tinggal menambahkan konstanta A dan L-nya aja. Oke, nah, jadi yang perlu diperhatiin, A-nya itu pasti Y-nya, sedangkan L-nya itu seperti ini.
Jadi rada rumit ya untuk order yang lebih tinggi. Nanti kita akan coba. Oke. Nah, kalau polinom order kedua, contohnya kita akan buat menjadi seperti ini. Oke. Nah, A1, A0 itu kan Y-nya ya. Y1, Y0-nya. Nah, yang rada rumit mungkin adalah di L-nya. L0, L1-nya. Sebenarnya cara ngafalinnya gampang sebenarnya. Kalau di sininya L0, maka ntar pembaginya pasti dia 0. Dan di atas itu nggak ada X0-nya. Kalau dia L1, pasti dia pembaginya 1 semua sini. Dan di atasnya nggak ada X1-nya. Begitupun seterusnya ya. Jadi kalau kita punya L2, pasti di bawahnya itu adalah X2, dan di atas itu nggak ada X2-nya sama sekali. Nah, kalau kita masukin, kita akan punya formulasi seperti ini untuk Lagrange order kedua. Oke. Nah, begitupun kalau kalian meningkatkan menjadi Lagrange order ketiga, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, begitupun L-nya. Lihat, kalau kita pakai L0, pasti dia X0, X0, X0. Di atasnya nggak ada X0-nya. Seperti itu. Jadi kalau pangkat 3 berarti Lagrange order ketiga berarti dia ada 3 kali perkalian. Begitupun kalau dia L1, L2 maupun L3. Jadi bisa kelihatan ya pola untuk Lagrange order ke N-nya. Berarti kalian kalau mau pakai Lagrange order keempat, ntar ada perkaliannya ada 4 kali, di mana bagian bawahnya itu indeksnya itu sama, sedangkan bagian atas itu tidak ada indeks yang kita cari ya. Oke. Nah, jadi Lagrange itu bisa kita tingkatkan ordernya, cuman masalahnya adalah menghitung konstantanya saja. Oke. Nah, misalkan kita mau coba menggunakan perbedaan antara interpolasi order 1, 2, dan 3 menggunakan Lagrange ya, order Lagrange ya. Nah, di sini kita punya 4 data. Data pertama, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Jadi, sama halnya dengan interpolasi polinom. Kalau dia menggunakan order pertama atau linear, dia butuh 2 data. Kalau order kedua, dia butuh 3 data. Order ketiga, dia butuh 4 data, dan seterusnya ya. Di Lagrange juga sama. Kalau kita menggunakan Lagrange order pertama, maka kita butuh 2 data. Kalau kita menggunakan Lagrange order kedua, kita butuh 3 data. Dan Lagrange order ketiga, kita butuh 3 data. Nah, misalkan kita punya 4 data, berarti maksimum Lagrange yang bisa kita pakai adalah Lagrange order ketiga. Nah, di sini kita mau mencari nilai dari ini ya, X 0,5. Berapa nilai X-nya? Nah, sedangkan berdasarkan referensi kalkulator, nilai dari cos 0,5 radian ya, bukan 0,5 derajat, itu adalah 0,87758. Nah, ini data yang kita punya. Nah, saya nggak bikin. Berarti kita pakai itu Excel aja ya. Jadi kita akan coba menggunakan interpolasi Lagrange order pertama, kedua, dan ketiga untuk mendekatkan atau mencari nilai hampiran dari nilai cos 0,5. Karena di sini saya nggak jawab ya, jadi kita pakai Excel aja. Oke, bentar. Excelnya mana? Excel. Oke, saya buka dulu Excelnya untuk mempermudah dalam perhitungan Lagrange-nya. Oke, share screen. Oke, nah, udah muncul ya Excelnya ya. Jadi kita coba ketikin dulu si persamaannya ya. Yaitu persamaan X fungsi dari itu ya, cos X ya. Berarti ini X-nya, ini adalah Fx-nya. Oke, saya tulisin dulu yang tadi saya ada di tab ya, 0, 0,4, terus 0,8, terus 1,2. Oke, dia itu
cost ya. Oke. Nah, ini adalah nilai dari itunya ya, nilai dari fungsinya. Nah, dari nilai fungsi ini kita akan membuat interpolasi Lagrange ya. Orde pertama, jadi yang kita mau cari itu nilai X 0,5. Oke, kita mau tahu fx-nya itu berapa. Oke, nah kita mau gunakan orde Lagrange. Katakan ini Lagrange orde pertama. Nah, Lagrange orde pertama sendiri kan kita butuh dua data ya. Jadi karena ini interpolasi, berarti 0,5 kan ada di antara 0,4 dan 0,8. Jadi kita bisa pakai dua data ini untuk mendapatkan nilai interpolasi Lagrange-nya. Oke, sebentar, saya ambil dulu rumusnya. Interpolasi Lagrange untuk yang itu ya, orde 1 ya. Oke. Nah, ini adalah orde satunya. Oke. A0, A1, A0, A1, kemudian kita butuh L0 dan L1. Oke, A0-nya kan gampang ya. Jadi kalau kita AI sih, A1. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai A0 itu sama dengan Y0 dan nilai A1 itu sama dengan Y1-nya. Jadi kalau kita masukin ke sini, oke. Nah, kita tinggal masukin aja formulasinya. Berarti A0-nya itu adalah Y0-nya ya. Berarti si fx-nya. Kemudian A1 itu adalah si fx yang keduanya atau Y1-nya. Nah, L0-nya tinggal kita pakai sama dengan aja. X-nya terus dikurangin X0. Dikurangin X0-nya ini dibagi X1 dikurangin X0. Oke. Ini adalah L1-nya. Berarti X dikurangin X0 dibagi kebalik kayaknya nih. Kebalik. Yang L0 kebalik. Oke. Yang L0-nya adalah X dikurangin X1 dibagi X0 dikurangin X1. Oke. Nah, yang L1-nya X dikurangin X0 dibagi X1 dikurangin X0. Oke. Nah, udah dapat nilai A0, A1, L0, A1, kita bisa mencari nilai perkiraan P1-nya. P1 X-nya. Atau P1 ketika X-nya 0,5. Yaitu tinggal A0 dikalikan dengan L0 ditambah A1 dikali dengan L1. Nah, ini adalah nilai perkiraan dari cos 0,8655 ya. Nah, sedangkan kalau kita pakai nilai seharusnya, itu harusnya adalah 0,877 ya. Berarti dia ada error sebesar absolut si ini dikurangin ini dibagi ini dikali 100%. Jadi ada error sebesar 1,43%. Jadi errornya lumayan kecil ya. Padahal cuma menggunakan orde pertama saja. Oke, jadi ini contoh penggunaan Lagrange orde pertama. Nah, kalau kita membandingkan dengan Lagrange orde kedua,
Berarti kita butuh 3 data. Berarti 3 data itu terserah sebenarnya, kalian bisa pilih dari 0 sampai 0,8 atau 0,4 sampai 1,2. Karena 3 data itu harus ada di antara fungsi yang mau kita cari. Oke, berarti kita butuh A0, A1, A2, L0, L1, dan L2. Oke, nah kita coba masukin dulu rumusnya untuk yang order 2. Oke, ini kita copy dulu. Oke, nah ini adalah rumus untuk L-nya ya. Kalau A mah gampang karena A itu pasti nilai Y-nya ya. Nah, kalau L-nya itu yang ada polanya. Oke, misalkan saya pakai yang 0, 0,4 sama 0,8 ya. Nah, kenapa? Karena dia lebih dekat ke 0,5. Sedangkan kalau kita pakai yang 0,4, 0,8, 1,2, dia ke 0,5-nya lumayan jauh. Berarti A1-nya itu A0 itu 0, ini 0,4. Salah dong. Berarti ininya sini ya. Si A1 itu si Y-nya ya. 1, si A2-nya, A1-nya itu ini, si A2-nya itu ini. Oke. Nah, kita tinggal cari L0, L1, L2-nya. Berarti L0-nya X dikurangin X1 dikali X dikurangin X2. Oke. Dibagi, udah kurang lagi. Ribet nih. Dibagi X0 dikurangin X1 dikali X0 dikurangin X2. Oke. Nah, ini adalah untuk L0-nya. Dan L1-nya berarti X dikurangin X0 dikali X dikurangin X2. Oke. Dibagi X1 dikurangin X0, kemudian dikali X1 dikurangin X2. Oke. Nah, dan L2-nya dengan cara yang sama, X dikurangin X0 dikali X dikurangin X1 dibagi X2 dikurangin X0, X2 dikurangin X1. Oke. Nah, setelah dapat nilai L1, L2-nya, kita bisa menghitung nilai itunya ya, P-nya, atau nilai prediksinya, P2X-nya. Yaitu tinggal perkalian aja, A0 dikali L0 ditambah A1 dikali L1 ditambah A2 dikali L2. Oke. Nah, kalau kita bandingkan errornya dengan yang tadi, yang sebelumnya, absolut, nilai dikurangin, nilai seharusnya, dibagi nilai seharusnya, dikali 100. Oke. Nah, kita bisa lihat errornya untuk order kedua dia mengecil dibandingkan menggunakan Lagrange order pertama. Nah, kemudian kalau kita kembangin lagi menjadi Lagrange order ketiga, Lagrange order 3. Berarti kita butuh
4 data untuk bisa memunculkan Lagrange order ketiga. Berarti kita butuh A0, A1, A2, A3, L0, L1, L2, L3. Nah, kita coba masukin dulu dari persamaan lode ketiganya. Oh, banyak juga ya. Oke. Oke, ini untuk L0, L0, L1, L2, dan L3. Oke. Nah, jadi kalau kita pakai order 3, kita butuh 3 data, berarti kita pakai semuanya ya. Berarti ininya itu data pertama, drag aja. Oke. Nah, L0-nya kita harus cari. Berarti sama dengan L0 X, salah. X dikurangin X1, X dikurangin X2, dikali X dikurangin X3. Oke, dibagi X0 dikurangin X1, X0 dikurangin X2, X0 dikurangin X3. Oke, ini untuk L0-nya. Nah, L1-nya berarti sama kayak tadi. Berarti X dikurangin X0 dikali X dikurangin X2 dikali X dikurangin X3. Dibagi X1 dikurangin X0, X1 dikurangin X2, X1 dikurangin X3. Oke, nah begitupun L2 dan L3-nya ya. Oke, L2 berarti X dikurangin X0, X dikurangin X1, X dikurangin X3. Terus X2 dikurangin X0 dikali X2 dikurangin X1, X2 dikurangin X3. Oke, nah L3 sama kayak tadi, berarti X dikurangin X0, X dikurangin X1, X dikurangin X2. Kemudian X3 dikurangin X0, X3 dikurangin X1, X3 dikurangin X2. Oke, nah udah dapat nilai konstanta-konstantanya, kita bisa prediksi berapa P3X-nya. Berarti tinggal penjumlahannya aja, ini dikali L0 tambah dikali L1, ini dikali L2, ini dikali L3. Oke, nah errornya absolut. Oke, nilai seharusnya dibagi nilai seharusnya
dikali 100. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat ketika kita meningkatkan order Lagrange yang kita pakai, kita akan mendapatkan nilai error yang lebih baik. Tapi dengan konsekuensi ya kita akan banyak menghitung konstanta-konstanta Lagrange yang diperlukan. Jadi kalau kita tingkatin lagi sampai order keempat, tapi kan datanya kurang ya. Karena kalau order keempat kita butuh minimal 5 data. Sedangkan cuma punya 4 data. Jadi bisa kita lihat secara umum peningkatan order Lagrange itu bisa bisa mengurangi error yang dihasilkan. Berbeda dengan peningkatan dari menggunakan order polinom ya. Jadi peningkatan order polinom interpolasi tidak serta-merta mengurangi nilai errornya. Tapi kalau dengan menggunakan Lagrange, dengan pemilihan yang benar, data yang kita pakai, kita akan bisa mengurangi nilai error dari si hasilnya ketika kita meningkatkan order Lagrange-nya. Oke, jadi kita bisa lihat nilai errornya itu mengecil ya untuk ketika kita meningkatkan order Lagrange-nya. Oke, cuman ya konsekuensinya adalah kita harus mengerjakan atau mencari konstanta yang banyak. Jadi setiap kita meningkatkan order Lagrange-nya, maka kita akan menambahkan atau mencari konstanta yang lebih banyak dibandingkan order sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke tab ya. Bentar. Bentar ya. Oke, kita kembali ke tab share screen. Ya, jadi tadi kita udah coba kita pakai di Excel untuk menggunakan Lagrange order pertama. Jadi dari hasil Excel tadi, kalau kita menggunakan Lagrange order pertama, kita mendapatkan nilai P1X-nya itu sejumlah 0,864972 atau dia punya error sebesar 1,43%. Nah, ketika kita menggunakan Lagrange order kedua, kita mendapatkan nilai prediksinya itu sebesar 0,878605 atau dengan error sebesar 0,1165%. Nah, ketika kita menggunakan Lagrange order ketiga, kita mendapatkan nilai prediksi tebakannya yaitu 0,877221 atau sama dengan errornya sebesar 0,0411%. Jadi dengan meningkatkan order Lagrange untuk interpolasi, kita bisa mengurangi error yang dihasilkan. Oke, nah kalau ini contoh lain ya, ini sama kayak tadi, kalian ntar ini coba di rumah aja. Ini kalian jadi PR aja deh ya. PR aja deh. PR4 berarti ya. Jadi PR4 nomor 1. Kalian coba, kita punya data seperti ini. Kita mau mencari ketika T 16 detik. Gitu ya. Nah, kita bisa pakai, coba bandingkan order ke-1, kedua, ketiga. Berarti kalau 16 detik kan ada di range ini ya. Berarti untuk yang order pertama kita pakai range ini. Untuk order satunya. Sedangkan untuk order 2, kita butuh 3 data. Nah, kalau kita lihat ya, kan kita mau cari 16 ya. 16 ke 10 itu bedanya 6.
Sedangkan 16 ke 22 juga bedanya, oh ini sama sih. Ini yang untuk yang orde kedua, kalian boleh pilih sih. Boleh pakai 3 data tuh yang ini, karena ini nggak beda jauh ya. Boleh pakai 3 data ini, dari 10 sampai ke 20, atau dari 15 sampai ke 22. Karena perubahannya nggak terlalu signifikan. Karena kita cari di 16 itu kan kalau dilihat dari 10 bedanya 6, kalau dilihat di 22,5 bedanya 6,5. Sedangkan kalau order ketiga berarti kita butuh 4 data, berarti saran saya dari 10 aja ya. Dari 10 sampai ke 22,5 ini untuk yang order tiganya. Karena eh, itu dekat dengan target kita itu 16 detik. Nanti kalian cobain berapa nilai interpolasinya. Nah, di sini karena dia berupa data dari apa ya, dari data diskrit ya. Nah, kita nggak bisa menggunakan pembandingnya. Jadi kita nggak tahu kecepatan roket ketika 6 detik itu berapa. Nah, cuman kita bisa mencari perkiraan dengan menggunakan Lagrange order 1, kedua, dan ketiga. Jadi untuk Lagrange ya, jadi ketika kalian punya data banyak seperti di soal ini, sedangkan data yang dibutuhkan tuh lebih sedikit untuk membentuk order Lagrange-nya, kalian harus pintar-pintar dalam menentukan data mana yang kalian pakai. Saran saya pilih apa? Pilih apa? Eh, Pilih data yang dekat dengan targetnya, seperti itu. Jadi kalau eh, kalian pilihnya yang jauh, nanti error pasti akan gede juga. Jadi untuk Lagrange, kalau kalian punya data banyak, jadi kalian harus pintar-pintar dalam milih datanya ya. Jadi target yang kalian inginkan dengan data yang kalian pakai itu jangan terlalu jauh, supaya hasilnya nggak terlalu nggak terlalu jauh juga. Nah ini untuk kalian cobain aja buat di minggu depan ya, PR 4 nomor 1. Oke, nah kemudian metode yang kedua yang kita eh, pelajarin adalah metode polinom Newton. Nah, tadi kan kalian udah lihat ya, ketika kita menggunakan polinom Lagrange, order 1, order 2, order 3, ketika saya melakukan polinom order 1, saya menghitung ulang A0, A1, L0, dan L1-nya. Ketika saya menggunakan Lagrange order kedua, kita menghitung ulang lagi A0, A1, A2, L0, L1, L2. Artinya apa? Data yang kita udah dapat di polinom Lagrange order pertama itu nggak dipakai ketika kita menghitung Lagrange order kedua. Jadi kayak kita menghitung ulang kembali konstanta-konstanta yang diperlukan. Sehingga kalau dalam hal komputasi itu kurang bagus tuh. Kenapa? Karena kita nggak apa ya, tidak bersifat rekursif kalau di komputasi. Sehingga kalau kita menggunakan Lagrange order ke-10 misalkan, ya kita harus hitung dari awal A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, karena alasan itulah polinom Lagrange itu dalam praktiknya itu kurang dipakai. Kurang apa? Kurang disukai karena satu, kita nggak bisa menggunakan data sebelumnya untuk menghitung order Lagrange yang setelahnya. Atau dengan kata lain tidak bersifat rekursif. Nah, kemudian dia cuma tidak kata meningkat. Nah ya, pokoknya yang paling tidak bisa dipakai adalah dia tidak bersifat rekursif. Artinya kita harus menghitung ulang nilai konstantanya dari awal tanpa bisa menggunakan nilai konstanta yang kita sudah dapat sebelumnya. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dikembangkanlah metode polinom namanya polinom Newton. Nah, kenapa? Karena dia bersifat rekursif. Jadi, untuk meningkatkan ke bentuk yang order yang lebih tinggi, kita tidak perlu menghitung ulang dari order dari awal lagi, tapi kita menggunakan hasil dari order sebelumnya, tinggal ditambahin suku tertentunya. Kita coba lihat ya. Nah, sama dasarnya itu adalah dari interpolasi linear. Nah, kan kalau tadi di Lagrange itu kan dia diubah menjadi A0, L0, A1, L1. Kalau di polinom Newton, kita ubah menjadi seperti ini. A0 ditambah A1
fx min x0. Oke, jadi cuman beda di bentuknya aja. Kayak di mana A0 itu berarti Y0, dan A1 itu adalah Y min Y1, X1 min X0. Atau disingkatnya Fx1 min Fx0, X1 min X0. Nah, bentuk ini kadang disingkatnya menjadi F dalam kurung X1, X0. Ini namanya adalah selisih terbagi. Ya, jadi kalau ada bentuk seperti ini, itu adalah bentuk selisih terbagi. Oke. Nah, dengan konsep seperti ini, kalau kita mengembangkan untuk polinom Newton orde kedua, kita akan punya seperti ini. Nah, lihat deh. Ini kan tidak lain adalah polinom Newton orde pertama. Kita tinggal menambahkan orde yang ini doang. Nah, inilah disebutnya bersifat rekursif. Jadi kenapa sifat rekursif? Karena data yang di orde sebelumnya itu kita pakai kembali untuk mendapatkan orde yang lebih tinggi. Seperti itu. Paham ya? Jadi ini lebih apa ya? Dalam hal perhitungan dia lebih cepat karena kita nggak perlu ngitung ulang dari awal untuk mendapatkan orde yang lebih tinggi. Sedangkan kalau tadi Lagrange kita harus hitung dari awal lagi. Oke. Nah, dapat terlihat bahwa P2X adalah bentuk dari P1X. Oke, jadi kita bisa ngebentuk P2X dari persamaan atau hasil P1X. Nah, di sini A2 akan berbentuk seperti ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, si ini sendiri kan sebenarnya adalah kalau diubah dalam bentuk selisih terbagi ya. Ini kan sama aja fx2 x1. Jadi ini sama aja kayak ini. Dan yang ini itu sama aja kayak ini. Nah, jadi kita bisa tahu A2 itu jadi seperti ini. Istilahnya sekarang f x2 x1 x0. Jadi istilah seperti itu simbolnya. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, ntar kalian coba jelaskan, ini PT nomor 2 ya. PR4 nomor 2. Jadi kalian coba turunkan. Kenapa bisa dapat A2 itu adalah persamaan seperti ini? Clue-nya adalah kalian tinggal turunkan saja dari interpolasi polinom orde kedua untuk mendapatkan nilai A2-nya. Oke, jadi itu ntar buat kalian coba lihat di buku ya. Nah, setelah kalian lihat polanya, berarti kita bisa tahu dong, P3 itu seperti ini. Nah, kalau kalian perhatiin, dari sini sampai ke sini, ini kan P2. Oke, berarti kan untuk mencari polinom orde ketiga dari Newton, kita tinggal menggunakan data sebelumnya atau polinom yang lebih rendahnya. Tinggal ditambahkan dengan suku tambahannya. Jadi kita nggak perlu ngitung dari awal lagi. Sehingga kalau kita pakai rumusannya, kita punya seperti ini. Nah, jadi ini namanya polanya bersifat rekursif. Karena untuk mendapatkan nilai orde yang lebih tinggi, kita butuh nilai orde yang sebelumnya. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Nah, ini adalah untuk A0, A1, A2, dan seterusnya ya. Ini dipakai kalau kalian pakai orde yang lebih tinggi. Oke, ini cuma istilahnya doang. Jadi ini istilah dari A1 ya. Jadi ini disebutnya seperti ini. Yang tadi ya, yang tadi A1 tadi. A1, Fx1 ini adalah A1-nya. Gitu ya. Dan ini adalah A2-nya. Dan yang ini berarti A3-nya dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau metode Newton, karena dia bersifat rekursif, kita akan mudah dalam penyajian data kalau kita pakai yang namanya tabel. Tabel namanya tabel selisih terbagi. T1 tuh yang ini ya, fx-nya. Nah, jadi kita akan lebih mudah kalau kita pakai tabel karena sifatnya itu rekursif. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba untuk soal seperti ini. Oke.